media Indonesia. Ya kan? Nah, perjalanan belum selesai ternyata. Perjalanan itu rupanya harus diikuti ya dengan pengesahan itu di Dewan Pers. Saya langsung terbayang mukanya Bu Niken. Pasti 100% itu dibantu, nggak mungkin tidak. Ya, ya lagi mas, gimana lagi mas? Ya. Ternyata rupanya pendaftaran di Dewan Pers itu memang agak-agak panjang. Kenapa? Mereka itu betul-betul harus memverifikasi keberadaan daripada perusahaan itu. BPJS Tenaga Kerja ditanyakan, pengesahan peraturan dikerjakan dari kemudian siapa pimpinan redaksi, siapa ini KTP-nya, panjang ceritanya. Karena alhamdulillah Bu Niken udah karena saat kita ketemu di Jogja, Bu Niken dari dulu sudah hubungan dengan yang ngurusnya, ya alhamdulillah. Dan kalau ketemu dipertemukan dengan yang bidang menangani itu, ya alhamdulillah. Semua persyaratan itu kita bicarakan oke, tapi untuk penyelesaiannya memang ada kalimat mandatori. Mandatori itu adalah syarat-syarat yang harus dijalankan. Kenapa? Karena kita mau masuk tercantum di dalam webnya Dewan Pers. Apa sebab ini kita kejar izin daripada Dewan Pers? Karena di daerah teman-teman sekalian, di daerah nih, terima kasih daerah, itu mereka kerjasama dengan institusi dengan dan sebagainya. Ya, begitu sampai kepada bagian keuangan dan sebagainya, dipertanyakan apakah perusahaan Anda itu media Anda sudah terdaftar atau belum di dalam webnya. Ternyata Spektrum itu enggak ada. Padahal kerjasama, alhamdulillah Bu, hariannya minggunya aja kita dapat kerjasama dari daerah. Saya mau sebutkan namanya, itu ada berapa ya, ada uang termasuk. Inilah yang sekarang kita kejar ya, izin Spektrum Media ini itu bisa tercantum di webnya Dewan Pers. Yang terakhir itu adalah satu lagi syarat yang belum kita terima tapi sudah selesai. Itu adalah masalah BPJS Tenaga Kerja. Saya bilang yang namanya jurnalis dan sebagainya itu adalah PNS sebelumnya. Pasti mereka punya BPJS. Ya, ya. Tapi rupanya yang terjadi adalah berbeda. BPJS yang pegawai negeri itu bersifat seumur hidup. Jadi tidak boleh ada double untuk BPJS. Itu harus BPJS yang dia bukan PNS gitu. Nah, ya, BPJS kesehatan dulu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya solusinya terselesaikan. Kita sudah dapat sertifikat. Alhamdulillah. Yang namanya beneran kantornya ada. Sesuai dengan aku di Jalan Angkari 7 nomor 6. Dan alhamdulillah kami siap menunggu tamu-tamu terhormat dari Dewan Pers untuk mengunjungi kantor kami melihat keadaan itu. Jadi teman-teman sekalian, adapun nanti itu uangnya dan sebagainya, kita akan transparan, kita akan bagikan pada saudara-saudara saya yang ada di daerah secara proporsional. Ya. Jadi saya terima kasih kepada PPRI kita ya, yang telah dengan sangat berkorban tanpa digaji dan sebagainya, itu bekerja tanpa pandang waktu untuk menyelesaikan. Oleh sebab itu yang terakhir Bapak Ibu sekalian, visi kita adalah media informatif, edukatif, dan solutif. Itu visi kita. Yang terakhir, teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan, saya ingin memberikan penghargaan. Dalam meeting kami sama. Karena apa? Karena kawan-kawan pensiunan itu tidak kita gaji, belum. Tapi mereka karena jiwa naluri dia, ya, tidak pensiun, tidak diam di rumah, mau bekerja dengan Spektrum, maka mereka itu menyajikan berita-berita yang luar biasa. Dan sampai Spektrum itu sudah
Jangan dilihat dari jumlahnya, tapi artinya adalah dilihat dari niatan kami untuk memberikan sesuatu karena kami cinta kepada teman-teman sekalian. Untuk saat ini, kemarin Pak Darno sama Pak Ivan sama Pak Harpadi itu hampir berantem karena dia bilang susah Pak Supli menentukan siapa kira-kira yang biasa ini. Tapi sudahlah, nanti semuanya kita dapat semua. Tapi untuk kali ini kita tunjuk ada 5 orang atau lebih yang akan saya umumkan ini. Ya, yang pertama itu adalah ya inovatif, produktif konten beritanya. Yang pertama itu adalah Anggoro Ananto Puto dari Bandar Lampung. Mana Bandar Lampung? Ya. Yang kedua, nah ini Anggoro. Ini pensiunan Tore. Ya, sering mengirim berita inovatif, dia pengayom kepada kawan-kawan jurnalis lainnya. Yang kedua, itu adalah Raffles Rajo Endah dari Padang. Rajo Raffles, mana Raffles? Mana Raffles? Anggoro Raffles. Raffles Rajo Endah. Ini kita berikan penghargaan. Yang berikutnya lagi adalah Buang Supeno dari Malang. Mana Pak Buang? Nah, Buang Supeno. Beliau ini juga punya media online, namanya Seruling, suara Seruling Bambu. Dia punya media sendiri, Seruling Bambu. Tapi kita kerjasama dengan dia. Terima kasih Pak Buang. Udah, jangan lihat saya lagi, udah. Yang berikutnya adalah Subiantoro dari Purwokerto. Mana? Subiantoro, nah ini Subiantoro. Semuanya ini adalah pensiunan. Ya. Oke? Sabar dari penonton, tenang. Yang berikutnya lagi adalah ini kreatif weekend di dalam kerjasama di daerah. Kita dari dia ini sudah hampir ya di atas 50 juta kerjasama, hampir 100 juta. Siapa dia? Dia adalah apa namanya? Eva Munandar. Mana Eva Munandar? Yang ini Bu Eva Munandar. Kenal dong? Eva Munandar ini yang melakukan kerjasama di daerah, dan tahun ini pun 2026 insya Allah mudah-mudahan doakan kita bisa dapat lebih banyak lagi sepanjang yang mulia Buniken bisa dorong yang namanya kurang-kurang dikit. Kurang-kurang dikit jangan kurang banyak, itu namanya menjebloskan Pak Buniken, jangan. Kurang-kurang dikit diluruskan itu, dibantu Bu. Ya Bu ya, ya Bu, siap menghadap saya Bu. Ya, ini janji Buniken. Jadi saya pikir ini teman-teman yang saya hormati, jadi spektrum itu resmi, ya ini menjawab semangat dari Pak Hendra Osmo agar kita tetap mandiri, tidak boleh terikat kepada dinas. Tahun depan, insya Allah mudah-mudahan, insya Allah lihat atas izin Allah, makanan pun nanti nggak usah lagi minta-minta kita, walaupun kita tidak minta. Ya, kita sendiri. Ada juga kita di sini ada komisaris utama, ada apa di pensiun Bu. Tapi di spektrum ini ada jabatan satu di anggota kita ini yang dia juga komisaris utama. Tapi nggak usah sebut orangnya, nanti orangnya gagal nggak usah. Yang penting adalah, ya. Jadi ini teman-teman yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, saya harus dan bangga. Di saat kita sudah pensiun, ternyata jiwa semangat kita itu harus kita tegakkan. Saya bekerja itu tanpa pendidikan, apapun yang kita inginkan bersama, sepanjang kita itu bersama-sama, itu bisa dapat terlaksana. Ya. Kalau kita sepakat, ini Melayu nih. Kalau kita sepakat, rumah bertingkat bisa diangkat. Oke? Oke ya? Kalau kita sepakat, rumah bertingkat bisa diangkat. Ini sambutan saya dalam kesempatan ini. Jangan tahu Pak Misal. Dan mudah-mudahan Pak Misal juga bisa memberikan sebuah motivasi, sebuah ya terkait dengan spektrum ini. Ya, kita beri kesempatan bicara apa. Nanti saya minta juga Buniken, Pak Mana MC. Pak Misal, Buniken ini saya minta hadir ngomong di sini. Beliau ini sebagai senior kita. Sepakat ya? Ya oke? Buat kamu ya. Nanti saya minta Pak Misal tidak
mewakili, tapi sebagai Direktur Program dan Produksi PPRI bisa hadir memberikan statement. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Mas, bagi teman-teman yang mendapat penghargaan tadi, tolong rekeningnya kasih belum, ya. Nanti kita transfer, jangan dilihat jumlahnya, tapi adalah bentuk kasih sayang kita, perhatian kita terhadap mereka. Kecuali ditambah oleh Pak Misal lain halnya, atau tambah budikan, ya kan? Oke Pak ya, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Anhar Ahmad. Terima kasih Bapak. Penuh makna dan juga semangat kebersamaan di pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Tadi saya belum sempat menyapa ternyata ya. Selamat datang Pak Misal. Terima kasih sudah hadir. Pak Sujai, terima kasih sudah nyanyi bareng juga tadi. Ibu Niken, Bu, sejujurnya nama Ibu harum sekali di kalangan teman-teman. Saya belum pernah ketemu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu Ibu. Selamat datang Ibu ya. Dan Pak Yonas diwakili Ibu Yonas, selamat pagi Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua juga yang sudah hadir di pagi hari ini. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu ya, saya pantun dulu boleh? Boleh. Pak yang bisa siapa Pak? Pak Kapustok, selamat pagi Pak. Siap, terima kasih. Baik, pantun dulu boleh ya? Oke, Pak belum Pak. Pagi-pagi jalan-jalan ke Kalibata. Hati gembira, langkah pun ringan. Selamat datang keluarga besar PPRRI tercinta. Mari rayakan kebersamaan penuh kenangan dan juga kehangatan. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Baik, tadi kalau Pak Anhar sudah meminta Ibu Niken untuk memberikan sambutan. Kalau di urutannya Ibu dulu nih Pak. Ibu terakhir. Baik, kalau begitu kita minta kesediaannya Pak Mistam untuk memberikan sambutan Direktur Program dan Produksi PPRRI. Kami persilakan Pak Mistam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Kalau ada di Malang, Pak Anhar, ada salam satu jiwanya. Karena ada di Malang, ada anak-anak Malang, teman-teman Malang ada tadi. Makanya salam terakhir, salam satu jiwa. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati. Di sini ada Ibu kita tercinta, Ibu Niken. Selamat datang Ibu, salam sehat. Saya sangat senang sekali bisa kepanggilan dengan Ibu Niken. Beliaunya ini adalah guru saya, ibu saya, dan kakak saya. Saya senang sekali. Dan juga selaku kakak saya, bapak saya, dan guru saya juga, Bapak Anhar, yang juga ada di sini. Pak Nur Yudi, kalau selalu teringat Pak Nur Yudi itu saya teringat di Yogyakarta. Kapan kita wayangan lagi Pak Nur Yudi? Ada Mas Darno, Mas Haryanto, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, keluarga besar pensiunan Radio Republik Indonesia yang saya banggakan dan saya cintai yang ada di Pantai Dua. Saya kira itu Pak Anhar tadi hanya di sini pertemuan. Ternyata di Zoom mengikuti semua. Jadi kurang afdol kalau tidak menyapa saudara-saudara saya yang ada di Zoom meeting di pertemuan hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya pensiunan, salam hangat, salam dari Jakarta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya penuh dengan kehangatan, kesehatan, keberkahan, serta kesejahteraan dan kemakmuran. Tadi mendengarkan sambutan Pak Anhar itu saya ya deg-degan. Kenapa demikian? Karena saya salah satu juniornya Pak Anhar dan juga juniornya Ibu Niken.
Memang betul Pak Anhar, apa yang disampaikan oleh Bapak Anhar. Kita semuanya yang ada di sini di Radio Republik Indonesia ini tentu saja tidak gede dengan sendirinya, tidak besar dengan sendirinya, tapi semuanya melalui proses yang sangat panjang sekali. Kita begitu panggilan ketemu Bu Niken, pastilah kita belajar sekali bagaimana cara Bu Niken berkomunikasi, bagaimana caranya Bu Niken menerima semuanya, menerima bagaimana Bu Niken caranya berdiplomasi dengan siapapun. Begini ya. Begitu juga caranya Pak Anhar dalam minit institusi. Saya sangat terikat sekali Pak Anhar. Begitu di Malang bagaimana Pak Anhar memotivasi adik-adik kita. Yang salah juga jangan kemudian dibengkok-bengkokkan terus kemudian dibunuh. Tidak. Pak Anhar ini kalau ada yang bengkok diluruskan. Itulah Bapak Anhar. Komunikasi antar vertikal dan horizontal itu sangat komunikatif sekali. Kita banyak belajar tentang itu. Dan panjenengan semua, salah satunya juga Pak Nur Yudi, menjadi motivasi kami yang ada di Radio Republik Indonesia. Jadi kalau di antara kita ada yang kemudian jadi Kapsta, ada jadi yang direktur Dewan Pengawas, itu karena proses entah namanya ya, benar-benar ya Bu Niken ya, itu berkat pendidikan panjenengan semua. Kita tidak bisa berdiri sendiri hadir di sini, itu proses yang panjang. Oleh karenanya pada forum yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya tentang pembelajarannya, tentang edukasinya, baik itu tentang kedisiplinan, tentang kreasi dan inovasi. Nah, saya sangat senang sekali tentang itu semuanya. Kemudian kita dalam langkah di RRI ini karena kesejahteraan kita ada dua hal yang menjadi wajib kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana agar kita ini, baik itu masyarakat semuanya dan RRI lebih bermanfaat lagi ini, agar menjadikan masyarakat ini kaya akan ide. The man of idea dan the man of ethic. Inilah pekerjaan yang tanpa henti yang kita lakukan secara terus-menerus Bapak Anhar, Ibu Niken. Sampai sekarang ini pun kita melakukan itu semuanya dengan kita melangkah dengan segala kekurangan yang ada. Oleh karenanya RRI terus melakukan sebuah perubahan dan inovasi. RRI tidak stuck hanya di terestrial saja, tidak berkreasi di ranah radio saja, tidak hanya berkreasi di ranah terestrial, konvensional, DAB dan DRM, tidak, tetapi kita berkreasi bagaimana konten-konten yang ada di kanal program ini, baik Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Voice of Indonesia ini, itu banyak dan terblasting namanya di semua kanal-kanal sosial media dan kanal digital kita. Kita akan mendapatkan sebuah benefit dan profit istilahnya. Kalau kita yang mendengarkan RRI di terestrial 1 juta, maka kita pastikan di kanal digital kita juga 1 juta, bahkan 1 juta lebih. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, Ibu Niken, Bapak Anhar, terestrial kita sekarang ini, kondisi era disruption sekarang ini, itu kan pendengar kita ini barangkali kan gini Pak ya. Kalau terestrial itu dulu kan begini ya, banyak pendengarnya lambat laun, terus sekarang ini terestrial sudah mulai turun, sementara digital mulai naik. Terbukti perlu saya sampaikan, di kanal terestrial, kanal digital kita, streaming kita di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia, itu terdetek pendengar kita Bu Niken, per monthnya, per bulannya sampai sekarang ini, itu ada 3 juta, 4 juta, bahkan terakhir 15 juta. Dan itu teknologinya yang mendevelop adalah Kang Sujaini ini. Jadi semua streaming ya, tidak hanya di area digital saja yang bisa kita dengarkan, tetapi semua streaming di seluruh Indonesia yang ada RRI-nya, kayak Radio Garden itu juga terdetek di DAB, Digital Analytics Platform punya RRI. Dan alhamdulillah progres digital kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, itu terus
ini saya sangat senang sekali, sangat senang sekali. Kenapa begitu? Karena ternyata tidak hanya pensiunan ini, tidak hanya diam duduk di rumah. Ternyata pensiunan RRI ini punya dream, ya, punya dream, punya keinginan, punya mimpi, ingin membuat sesuatu karya yang lebih dan lebih. Karena pertemuan hari ini atau hari ulang tahun hari ini kan memantapkan organisasi, kalau nggak salah di judulnya. Saya senang sekali karena apa? Sebuah dream harus ditopang dengan sebuah organisasi yang kompak, yang solid. Ya. Nah, tentu saja kita sangat berharap sekali yang namanya organisasi yang dibentuk, bukan yang bentuk ya Pak, organisasi pensiunan ini lebih akuntabel lagi, lebih dinamis lagi, dan lebih kreasi dan inovasi lagi. Terbukti dengan adanya portal, ya, portal yang namanya Spektrum. Saya senang sekali. Pak Anhar, saya teringat dengan kata-kata begini, Bu Niken. Nothing is easy, nothing is impossible. Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu bukan tidak mungkin. Dari kecil bisa jadi akan menjadi besar. Apabila semua pelaku-pelaku di sini punya dream. Dream big if you want to be big. Dream big, start now, act now. Lakukan dari yang kecil. Ternyata Bapak Ibu semuanya sudah melakukan dari yang kecil. Dan ternyata ya sudah mendapatkan sebuah penghasilan. Ini saya kira progres yang sangat bagus sekali yang perlu kita beri apresiasi kepada pensiunan Radio Republik Indonesia. Ternyata pensiunan ini tidak tidur. Ternyata pensiunan ini selalu bergerak. Oleh karenanya saya meyakini Ibu Niken, Bapak Anhar, Pak Nuryudin, dan Bapak-Bapak Ibu semuanya di seluruh tanah air ini, dengan adanya dream, dengan adanya semangat, maka insya Allah yang pertama Anda akan mendapatkan sebuah kesejahteraan. Yang kedua adalah insya Allah akan umur yang panjang. Yang ketiga insya Allah kesehatan akan ada pada diri kita. Kenapa? Karena kita selalu bergerak dan bergerak. Saya jadi teringat Ibu Niken, Pak Anhar, Bapak Ibu semuanya, dengan saudara saya M. Rohanuddin. Pak Rohan dikala menjadi kepala bidang Ibu di Surabaya. Pak Rohan masih kepala bidang di Surabaya. Waktu itu telepon saya dan pengen jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Dan waktu itu Pak Rohan cerita, Mas Mistan, saya kena diabetes. Wow, kena diabetes. Pak Rohan. Saya bukan manggilnya Pak Rohan, Mas Rohan. You have to choice. Kamu punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, kamu mati dengan memikirkan penyakitmu yang terus-menerus merana sampai you meninggal dunia. Yang kedua, kamu tidak memikirkan penyakitmu, tapi memikirkan apa yang akan kamu lakukan. Kamu punya dream. Ternyata Mas Rohan itu punya pilihan. Saya harus hidup, saya punya dream, dan saya selalu bersemangat, dan saya akan berolahraga pagi. Sampai detik ini yang namanya Pak Rohan, dulu dia nggak nulis, aktif sekali di teknologi. Sekarang nulis, saya WA, Pak Rohan teruslah berkarya until you die. Saya sampaikan seperti itu. Dan saya pernah menyampaikan juga dalam pertemuan di Mataram, Pak Anhar. Teman-teman karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia, bahwa RRI itu tidak hanya bekerja, tetapi di Radio Republik Indonesia ini melaksanakan misi kebaikan, membawa RRI ini menuju kemaslahatan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Oleh karenanya karyawan-karyawati ini, ya, setiap melangkah, setiap bekerja, insya Allah membawa berkah dan kebaikan. Tapi harus didahului dengan niat. Innal a'malu binniyatnya. Kalau niatnya baik,
insya Allah akan menjadi baik. Begitu semuanya senior saya ini, bahwa dalam langkah melakukan sesuatu itu diniati dengan baik, insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semuanya, Pak Anhar. Saya selalu mendukung tentang kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Bukan karena saya masih aktif, tetapi saya pun ternyata sekarang ini sudah pensiun, Ibu Niken. Saya pensiun dini, ya, saya biar lebih bebas dalam berkreasi dan berinovasi. Oleh karenanya, saya selaku pribadi mohon arahan apabila dalam langkah ini itu ada kekanan-kananan, ke kiri-kirian, diingatkan. Meskipun dalam mengingatkan itu bisa jadi keras, sekeras-kerasnya. Kulil haqqu walau kana murran, katakan sejujurnya meskipun itu pahit. Makanya saya suka sekali bunyikan lagu yang dipopulerkan oleh Dewi Yu, jangan ada dusta di antara kita. Dan lagu yang kedua adalah judul lagu Ku Cari Jalan Yang Terbaik. Ini berguru dengan bunyikan kalau nanti. Jadi terima kasih, selamat dan sukses. Untuk yang terakhir, perjuangan Pak Anhar tidak hanya sampai di sini. Yang namanya perjuangan itu secara terus-menerus. Belajar tidak hanya sampai hanya muda saja, belajar sampai meninggal dunia. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama pada momentum yang bahagia ini. Marilah kehidupan yang kita lakukan ini kita lakukan dengan penuh perjuangan untuk kemaslahatan sampai kita meninggal dunia. Dan yang terakhir, Pak Anhar tadi mengingatkan kepada saya, ini biasa Pak, ini juragan todong ini, tapi untuk kebaikan enggak Pak. Insya Allah ada 10 juta Pak Anhar. Terima kasih. Mohon maaf bimbingannya selalu kami nanti untuk kebaikan kita bersama-sama. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang murah-meriah buat Pak Islam. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak. Dan kami juga tadi menyampaikan selamat ya kepada para pemenang penghargaan apresiasi. Ada dari Lampung, kemudian dari Padang, Malang, Purwokerto, dan juga Ambon. Dan alhamdulillah hari ini dapat hadiah spesial dari Pak Mistam ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masih akan mendengarkan sambutan kali ini yang mungkin Bapak Ibu tunggu-tunggu, sambutan spesial dari salah satu perwakilan ya, mewakili salah satu pensiunan Radio Republik Indonesia. Kami mohon kesediaannya yang terhormat Ibu Rosarita Niken Widyastuti. Ibu Niken, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi